Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, meski memahami bahwa Sabat dirancang Tuhan sebagai hari pemberhentian, bagi banyak orang Kristiani yang aktif di gereja, Sabat justru hari yang melelahkan. Ada banyak pelayanan atau acara gereja yang dilangsungkan pada hari itu. Akibatnya, bukan berkat Tuhan yang dirasakan, tetapi setumpuk kepenatan. Nah, saudara saya terkasih, masalah ini bukan masalah baru. Sibuk di hari Sabat sudah biasa bagi para imam di zaman Perjanjian Lama. Hal ini dikutip Yesus untuk menegur orang Farisi yang menghakimi para muridnya. Orang Farisi sibuk dengan berbagai larangan, namun mengabaikan maksud Tuhan sendiri atas hari Sabat. Jelas menurut Yesus, Tuhan merancang Sabat bukan sebagai aturan yang memberatkan. Sabat ditetapkan Tuhan untuk kebaikan manusia, sehingga dapat beristirahat dan menikmati berkat Tuhan secara khusus. Tindakan orang Farisi menyempitkan makna Sabat pada ritual dengan banyak aturan, padahal Sabat menunjukkan hati Tuhan yang begitu mengasihi ciptaannya, termasuk para murid yang sedang butuh makanan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Sabat menjadi beban atau sukacita bagi Anda? Apakah yang menjadi fokus Sabat Anda? Kristus atau ritual ibadah dan pelayanan? Jika hari Minggu adalah hari yang sibuk bagi Anda, pikirkanlah satu hari pemberhentian lainnya sebagai hari di mana Anda benar-benar dapat beristirahat dan menikmati Tuhan secara khusus. Kitab suci menyebutkan 1 dari 6 hari haruslah dikuduskan sebagai hari Sabat. Entah itu hari Sabtu, hari Minggu, Senin, atau hari yang lainnya. Yang terutama adalah Tuhan menjadi pusat dan sumber sukacita kita, bukan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dan paling mulia dari semua ciptaan. Karena itu, segala sesuatunya diarahkan demi perkembangan kehidupan manusia. Dalam proses selanjutnya, manusia semakin bertambah banyak. Agar tidak kacau dan membingungkan, serta agar terjadi keharmonisan, maka manusia membuat aturan demi kebaikan semuanya. Aturan-aturan inilah yang menjadi tolok ukur untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, juga terhadap ciptaan lain dan terhadap Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, salah satu aturan itu pada bangsa Israel adalah aturan hari Sabat. Pada hari Sabat orang dilarang bekerja, pun memetik gandum. Dalam warta Injil hari ini mengisahkan bahwa para murid memetik gandum pada hari Sabat.
kemungkinan mereka mengambilnya untuk dimakan. Lalu yang muncul adalah kritikan orang Farisi kepada Yesus. Yesus menjawab, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Yesus ingin mengingatkan orang Farisi dan kita semua bahwa nilai tertinggi dari suatu aturan adalah kehidupan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Kalau aturan yang ada pada akhirnya menghancurkan kehidupan manusia, maka aturan apapun itu harus diperbaiki demi kebaikan manusia. Mengingat hal itulah, Gereja Katolik tidak menerima hukuman mati sebagai aturan yang harus dilaksanakan. Hukuman mati tidak menjunjung nilai dan martabat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepadaku hari Sabat, di mana aku secara khusus diberi kesempatan untuk memuji Engkau atas hidup dan karya keselamatan yang Kau berikan kepada manusia. Namun seringkali aku jatuh hanya pada soal legalistis tanpa memperhatikan kehidupan dan keselamatan karena demi aturan Sabat. Berilah aku hati yang selalu bijaksana dalam memahami dan melaksanakan hukum-hukum-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.